Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini Bapa yang baik, kami sidang jemaat Tuhan, keluarga besar GPD Tiberias Bogor. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati Tuhan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai judul tema yang akan saya bawakan pada renungan pagi ini adalah terang mengusir kegelapan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap manusia kita tidak dapat hidup tanpa terang. Kegelapan itu membuat manusia menjadi kehilangan arah, langkah kakinya bisa terhambat, atau mungkin dia bisa jatuh dalam sebuah kecelakaan. Karena itu kita butuh terang. Dan kalau kita buka di dalam Alkitab, di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Haleluya. Jadi di sini dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa bumi itu telah ditutupi oleh kegelapan. Jadi dimanapun kita berada, seperti apapun kondisi yang kita alami, kita tidak bisa lepas dari keadaan yang namanya gelap. Dan gelap yang saya maksudkan di sini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bukan sekedar gelap secara duniawi, maksudnya tidak ada matahari atau tidak ada cahaya lampu. Memang itu pun akan sangat memberatkan manusia kalau itu tidak ada. Bapak Ibu saudara-saudara bisa bayangkan kalau 1 bulan saja tidak ada cahaya matahari, cahaya bintang atau bulan, dan tidak ada listrik atau cahaya apapun yang menyinari bumi ini, saya yakin mungkin kebanyakan manusia bisa stres. Bahkan kebanyakan manusia mati. Karena dia tidak bisa menemukan di mana makanan, di mana istri atau anak-anaknya, pekerjaan yang harus dia kerjakan, semua akan terhenti. Tanpa adanya terang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah kenapa kita membutuhkan terang. Supaya kegelapan itu bisa pergi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kegelapan adalah keadaan di mana di dalamnya tidak ada yang namanya kedamaian, melainkan hanya ada ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan membuat manusia itu tidak punya tujuan dan arah. Jadi tanpa adanya terang, otomatis manusia pasti binasa. Karena itu pagi hari ini kita harus mengerti, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hanya Kristuslah yang bisa membuat kita hidup dalam ketenangan. Dengan terangnya kita akan hidup sesuai dengan koridor yang Tuhan mau. Sehingga kita tidak binasa. Dan sebenarnya juga Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sadari, ternyata hari-hari ini pun masih banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan. Lalu kenapa mereka masih tetap hidup dalam kegelapan? Mereka masih hidup dalam kejahatan, pesta pora yang berlebihan, menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak benar. Bahkan banyak pertikaian-pertikaian terjadi, pembunuhan, perampokan, dan segala macam. Ini adalah ciri-ciri orang yang hidup dalam kegelapan. Kenapa mereka bisa hidup dengan kehidupan yang semacam itu? Kita akan lihat di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6. "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Ada sesuatu yang sangat miris terjadi di sini Bapak Ibu. Ternyata di sini Tuhan berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya harap semua kita, khususnya jemaat GPD Tiberias Bogor, kita adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar mengenal Allah. Jadi kita hidup di dalam terang itu. Jangan hanya sekedar KTP atau hanya sebagai pelengkap hidup kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen. Mungkin juga kita ke gereja. Kita melakukan rutinitas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi apakah kita benar-benar mengenal Tuhan? Kalau saudara tidak benar-benar mengenal Tuhan, belum tentu saudara hidup dalam terang itu. Dan saudara harus hati-hati. Karena mungkin hidupmu sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi terang yang sesungguhnya itu adalah
ketika kita mengenal Allah yang hidup dan kita hidup di dalam firman-Nya. Kerinduan hati kita selalu tertuju kepada firman Tuhan. Dengan hati kita, kita selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Begitulah syaratnya supaya kita bisa hidup di dalam terang Allah. Karena kegelapan itu tidak mungkin bisa kita hilangkan dari kehidupan kita. Sebagai contoh saya akan ilustrasikan seperti ini. Ketika kita menyalakan saklar sebuah lampu, maka segelap apapun ruangan itu akan menjadi terang. Dan gelapnya akan hilang. Tetapi ketika kita matikan saklar lampu tersebut, lampunya redup, maka gelap itu akan kembali datang. Beginilah siklus kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita jauh dari firman Tuhan, kita jauh dari Kristus, gelap itu akan kembali dalam hidup kita. Karena itu satu-satunya cara supaya gelap yang tidak dapat kita hilangkan itu, karena gelap itu ada di dalam bumi. Dan masalahnya kita hidup di bumi. Karena itu kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya kegelapan. Jadi kita butuh terang. Hanya terang yang dapat mengusir kegelapan itu. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 12. Ini adalah syarat utama bagaimana cara kita untuk mengusir kegelapan itu dari kehidupan kita. Sehingga kegelapan itu tidak menguasai hidup kita. Demikianlah firman Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Puji Tuhan. Jadi syaratnya bagaimana terang itu bisa ada dalam hidup kita adalah kita harus mengikut Kristus. Dan tidak cukup hanya mengikut Kristus, kita pun harus terus bersekutu dengan Dia. Hidup dalam firman Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hati dan pikiran kita. Sehingga Kristus akan mengaruniakan Roh Kudus yang akan menyinari kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita berjalan, Roh Kudus akan terus menuntun kita dalam kebenaran. Sehingga kita tidak binasa, melainkan hidup kita akan terus berjalan dengan tepat. Tujuan kita jelas, yaitu menuju kehidupan yang kekal. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah jatuh dalam pencobaan iblis yang membuat kita tidak berdaya. Hanya kegelapan yang membuat manusia tidak berdaya. Tetapi terang Kristus telah melenyapkan kegelapan itu. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa yang baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan menyinari seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga kami semua tidak hidup dalam kegelapan Tuhan, tetapi kami hidup dalam terang Kristus yang ajaib, yang menuntun kami dalam kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan,
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Engkau perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Di hadapan tahta ku kagumi